Baik, mungkin Dok sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya ingin informasikan dulu bagi Tribuners bahwa program Malam Minggu Sehat ini adalah tayangan live. Jadi untuk Tribuners yang ingin bertanya terkait bahasan kita pada malam hari ini, bisa langsung menuliskannya di kolom komentar YouTube Tribunnews.com atau Facebook Tribunnews.com. Baik, mungkin kita bisa lanjut lagi Dok ya. Setelah tadi kita membahas perihal perspektif dari masyarakat, perihal mungkin yang pandangan terkait dokter yang dianggap sebuah profesi yang sangat gengsi atau yang mungkin mumpuni sehingga menjadi salah satu profesi favorit yang sangat diidam-idamkan. Mungkin yang belum banyak masyarakat tahu, sebenarnya suka duka dokter yang banyak orang belum tahu itu seperti apa ya Dok ya. Mungkin Dokter Daeng bisa memulainya untuk menjawab. Silakan Dokter Daeng. Pasti seru nih. Jadi kalau terutama ya kalau bicara suka duka dokter itu jangan bicara dokter di kota-kota besar ya. Kita tadi Dokter Tan sudah bilang, carilah melihatlah dokter-dokter di tempat-tempat terpencil ya. Banyak dokter-dokter kita, teman-teman kita itu waktu di pedalaman bekerja ya, tidak ada fasilitas ya. Dia melakukan akrobat lah ya, melakukan ini sendiri dibantu masyarakat setempat. Bahkan mungkin banyak laporan ke kami misalnya harus naik ketek ya, semacam perahu rakitan itu untuk menyusuri sungai, mendatangi penduduk-penduduk yang sakit, dan itu kalau kemudian ditelan ombak di tengah laut ya sudah, memang tidak ada kabar kembali. Banyak kejadian seperti itu. Bahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut ya fasilitas tidak ada, alat keamanan tidak ada ya. Jadi memang kasus-kasus seperti itu banyak sekali. Kemudian jangankan alat evakuasi yang disampaikan Dokter Tan ya, untuk menjamin kawan-kawan yang bekerja misalnya kalau di tempat kerjanya di pedalaman itu kemudian sakit ya, perlu cepat pertolongan, itu tidak selama ini ya terkendala atau tidak ada lah ya, tidak ada. Kalaupun itu bekerja misalnya di rumah sakit yang agak ke kota ya, karena keterbatasan ketenagaan ya memang hampir 24 jam dokter tuh kadang-kadang kalau dibutuhkan ya, karena dokternya ya itu saja ya, itu yang menangani. Dan dokter itu hampir dikatakan tidak ada libur ya, tidak ada libur. Kalau profesi yang lain mungkin kalau tanggal libur ya ikut libur. Kalau dokter tidak, pasti akan digilir karena pelayanan kesehatan itu tidak boleh kosong. Jadi memang kalau bilang suka dukanya besar. Lihatlah sekarang ini ya, contoh saja waktu COVID-19. Saya mungkin tidak usah cerita karena banyak tayangan-tayangan gambar bagaimana dokter itu sampai tertidur, mengasingkan diri ya, supaya tidak pulang ke rumahnya, atau malah mungkin tidak boleh pulang ke rumahnya takut nular ya dan sebagainya. Itu sebenarnya gambaran situasi pandemi ini, gambaran juga di daerah-daerah yang kebetulan tenaga dokternya itu tidak banyak dan terbatas. Itulah yang terjadi sebenarnya. Dokter Tan. Ya, saya ingin menambahkan juga ketika kita sebelum zaman pandemi, saya punya banyak sekali adik-adik kelas terutama. Mereka adalah orang-orang yang punya semangat untuk mengabdi. Mereka ikut program yang zaman saya itu pegawai tidak tetap, Dokter Daeng ya, PTT. Dan sekarang kita punya Nusantara Sehat ya, lalu dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dokter itu nggak terpencil? Problemnya adalah demikian, Mas. Dokter itu juga manusia. Anda bisa bayangkan bahwa manusia ini suatu hari juga akan menikah. Dan ketika menikah, yang perempuan akan hamil. Entah istrinya atau istrinya itu adalah si dokter itu sendiri. Anda bisa bayangkan kalau dia sendiri juga ketakutan ketika dia harus melahirkan, kalau terjadi penyulit tetapi di pedalaman. Jadi bayangkan saja ketika dia ingin trimester terakhir ingin melahirkan, dia pun harus balik lagi ke rumah ibunya, balik lagi ke rumah mertua. Akhirnya ada di Pulau Jawa, ada di kota-kota besar. Jadi itu menjadi problem. Setelah anaknya lahir pun dia ingin terus mengabdi, pertanyaan muncul. Lalu anak saya akan sekolah di mana? Ya, dia bisa membandingkan kepada dirinya, bukan? Dia sebagai seorang dokter, dia merasa beruntung bisa mengenyam pendidikan tinggi.
Ya, karena apa? Karena dasarnya baik. SD, SMP, SMA, itu barangkali dia berada di sekolah yang cukup bagus. Nah, bayangkan kalau dia sendiri punya anak, sekolahnya di pedalaman. Nah, bayangkan, yang kadang-kadang gurunya masuk, kadang-kadang tidak ada sekolah. Atau anak-anaknya juga harus ikut menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah. Tentu dia sebagai seorang ibu hatinya akan miris. Kok saya ingin hidup yang lebih baik buat anak saya, gara-gara saya mengabdi seperti ini, anak saya malah lebih buruk nasibnya daripada saya. Nah, itu yang menjadi problem. Jadi, ini adalah suatu PR besar bagi kita bersama, bahwa dokter itu kalau mau dibilang manusia, ya pasti manusia, punya cita-cita, punya mimpi. Nah, mimpi besar itu hanya bisa terjadi kalau kita semua saling bergandengan tangan. Itu, Mas. Jangan lupa subscribe ya!